sekali kita luring gitu ya, untuk minimal di bulan ini gitu. Baik, hari ini topiknya adalah topiknya adalah topik dan permasalahan penelitian. Artinya topik penelitian dan permasalahan penelitian. Ya. Yang seperti yang disampaikan pada minggu lalu bahwa pada saat saudara akan melakukan satu penelitian, maka tentu saudara harus memiliki dasar ya. Yang pertama, yang paling sering itu adalah memang adanya atau terjadinya suatu masalah gitu ya. Nah ini yang sebetulnya memang kalau kita melakukan ya, karena suatu proses penelitian itu kita memang harus punya tujuan yang mulia, itu tentunya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, bukan mencari-cari masalah ya. Walaupun di dunia akademik mencari masalah tuh ya bukan sesuatu yang nggak boleh juga mencari masalah gitu kan. Ya itu biasanya terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan teknologi gitu. Misalnya kok kita nggak puas dengan ilmu pengetahuan yang ada di sini, nah kita ingin mencari lagi pengetahuan apa yang bisa menjelaskan suatu fenomena, walaupun fenomena tersebut mungkin secara nggak langsung tidak tidak memberikan kita masalah gitu ya. Tapi ya siapa tahu, who knows ya, saat ini kita merasa nggak masalah, tapi ke depan ya mungkin bisa jadi masalah gitu ya. Ya misalnya apa ya, dulu mungkin badai di lautan bagi ya mungkin masalah ya bagi nelayan. Solusinya gimana? Ya sudah kita nggak usah, atau gini, mungkin zaman dulu kalau kita melakukan satu perjalanan yang jauh, ya maka kita harus siapkan waktu misalnya 1 minggu dengan menggunakan kendaraan darat. Ya zaman dulu misalnya pakai kendaraan kuda, pedati, kerbau gitu ya dan sebagainya. Sering dengan perkembangan zaman ya, umat manusia itu banyak banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak kerjaan, sehingga bagaimana supaya waktu tempuh waktu tempuhnya waktu tempuhnya itu menjadi lebih ringkas, maka dicarilah suatu alat transportasi. Oh, ketemu nih misalnya mobil gitu kan ya, sebagai pengganti pedati gitu ya. Setelah adanya teknologi mobil, nah kemudian kan muncul masalah ya. Wah, kalau mobil berarti butuh jalan yang bagus, butuh jalan yang rata, butuh jalan yang mulus gitu ya. Yang dulu waktu zaman masih pedati, ya sebetulnya jalan yang itu juga, atau hanya naik kuda kan, mau jalan becek, mau jalan rusak kan gak ada masalah gitu ya. Tapi begitu ada teknologi yang baru, oh ternyata ini jadi masalah. Ya jadi masalah itu kadang-kadang juga tidak terlepas dari perkembangan atau penemuan teknologi manusia gitu ya. Manusia menemukan teknologi, kemudian baru muncul masalah. Ya tapi udah hukum alam, masalah yang timbul setelah penerapan teknologi, maka manusia akan berusaha kembali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga proses dan supaya menghasilkan suatu penyelesaian yang pas, yang tepat, yang akurat, presisi, dan efisien, ya tentu harus dilakukan melalui suatu kegiatan riset atau penelitian gitu kan ya. Ya. Nah ini permasalahan penelitiannya. Nah jadi permasalahan penelitian yang kata-kata kunci untuk permasalahan penelitian itu adalah pertama ya terkait dengan tingkat kesulitan. Nah jadi di sini kita harus bisa mengidentifikasi apakah eh, apakah kita menghadapi suatu karena ada masalah tersebut, sehingga kita untuk mencari penyelesaiannya, maka seberapa tingkat kesulitan yang bisa kita berikan solusinya gitu kan. Jadi tingkat kesulitan ini ya bisa misalnya apakah
pada saat kita ingin menentukan satu topik penelitian, yang pertama, apakah topik tersebut berkaitan dengan permasalahan yang memang di luar kemampuan kita, ya, atau dia solusinya membutuhkan waktu yang lama, atau solusinya membutuhkan biaya yang sangat besar, ya, atau solusinya hanya bisa diselesaikan oleh pakar-pakar profesor gitu ya, nggak bisa hanya diselesaikan oleh mahasiswa S1 gitu. Nah, itu juga jadi bagian-bagian pertimbangan dalam menentukan atau mencari permasalahan, ya, atau dalam membuat suatu permasalahan penelitian gitu ya. Jadi permasalahan yang sudah diidentifikasi, kemudian kita lihat kembali apakah yang pertama secara teoritis maupun secara praktis permasalahan tersebut bisa kita atasi gitu ya. Bukan berarti kita menghindar kalau menghadapi suatu yang masalah besar, namun kata kuncinya adalah kita nanti bisa membatasi skop kajian atau penelitian yang akan kita laksanakan. Permasalahannya boleh aja besar ya, di luar dari kemampuan kita, di luar dari budget biaya kita, di luar dari waktu yang memang kita punya. Misalnya kalau mata kuliah metode penelitian ini kan waktunya hanya 1 semester, sementara permasalahan yang diusulkan itu hanya bisa diselesaikan kalau diperlukan waktu 2 semester. Nah itu kan, nah maka tentu kita perlu strategi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Gitu. Nah, ini permasalahan dalam penelitian itu yang pertama yang jadi bahan pertimbangan adalah yang pertama apakah memang melibatkan individu, grup ataupun suatu organisasi. Ya, ini adalah bagian nanti kita mengidentifikasi masalah. Masalah muncul, kemudian kita identifikasi kira-kira faktor-faktor atau faktor-faktor apa saja yang sebetulnya yang melatar belakangi permasalahan tersebut gitu ya. Bisa dia tadi melibatkan individu, melibatkan kelompok, ataupun melibatkan suatu organisasi gitu ya. Kemudian setelah permasalahan penelitian itu kita identifikasi, maka tentu kita bisa membuat satu penetapan kira-kira variabel apa saja yang akan kita selesaikan. Ya, ini langsung dibawa ke teknis gitu ya. Jadi begitu sudah ada masalah, maka kita bayangkan nih ada variabel. Jadi identifikasi masalah sebetulnya kita juga mengidentifikasi berapa jumlah variabel yang berkontribusi pada permasalahan tersebut gitu ya. Misalnya kita ingin melihat bagaimana temperatur dari suatu objek gitu ya. Nah, kita identifikasi yang pengaruh temperatur dari suatu objek tersebut apa saja. Atau ingin meneliti temperatur pada kendaraan bermotor kita, maka meningkatnya temperatur pada kendaraan kita itu sebetulnya di faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya peningkatan suhu kendaraan kita itu apa saja, selain tentunya tadi kerja mesin, nah nanti kemudian kerja pendingin, sistem pendingin ya seperti apa, pendinginnya itu nanti ada dalam bentuk oli atau dalam bentuk uang. Kemudian apakah itu berkaitan dengan lingkungan, cuaca di sekitarnya, ya tentu kenaikan temperatur kendaraan itu. Kalau kita pakai kendaraan di daerah tropis dengan subtropis, di gurun dengan di daerah hutan, ya tentu akan berbeda kan kondisi lingkungannya, kelembapannya dan sebagainya. Terus juga nanti sangat ditentukan oleh pembawaan kita dalam membawa kendaraan kan. Ada yang jalannya pelan-pelan, ada yang jalannya kencang terus gitu. Nah, jadi banyak kan. Nah, tentu itu semua kita nggak akan sanggup kan kalau kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan temperatur kendaraan kita dengan memperhatikan
seluruh aspek yang ada yang berpengaruh. Nah, karena itu perlu kita batasi gitu. Nah, karena itu perlu nanti kita mengidentifikasi berapa jumlah variabel yang akan kita selesaikan dan berapa jumlah variabel yang akan kita uji gitu ya. Semakin banyak variabel ya tentu penelitiannya akan semakin banyak memakan waktu, biaya, tenaga ya yang pasti itu. Nah, yang sederhananya itu adalah ya tentu harus memiliki dua kemungkinan luarannya gitu ya kira-kira. Jadi ya sebetulnya sih memang yang idealnya kalau kita ingin menyelesaikan satu permasalahan maka keluarannya hasil atau itunya adalah lebih dari satu gitu. Nah setelah itu setelah permasalahan penelitian yang ada ya tentu kita harus bisa juga mengusulkan suatu solusi yang nanti solusi ini menjadi suatu tujuan dari penelitian kita dalam menjawab permasalahan tersebut gitu ya. Ya, jadi itu kira-kira dalam membuat satu permasalahan, kemudian aspek yang lain ya tentu kalau di dalam satu penelitian permasalahan yang baik itu adalah permasalahan yang sebetulnya adalah permasalahan yang kekinian ya, itu yang nah bagaimana cara ingin tahu permasalahan yang kekinian ya kita harus juga bergabung dengan komunitas keilmuan tersebut baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Caranya gimana? Ya bisa melalui kegiatan seminar-seminar saudara ikut atau baca-baca buku atau yang paling utama itu kalau penelitian adalah membaca jurnal-jurnal hasil penelitian. Karena dari hasil jurnal penelitian itulah kita bisa mengetahui sebetulnya permasalahan yang saat ini yang sedang dicoba diselesaikan oleh para peneliti itu apa. Nah, itu akan tergambar di semua di atau yang kedua ya tadi permasalahan-permasalahan di sekitar kita gitu ya. Saat ini kita lagi ngetren pencemaran udara di Jakarta. Nah, itu kan juga permasalahan. Nah, kemudian kalau saudara searching, pasti sudah ada orang yang publikasi yang terkait dengan bagaimana mereduksi pencemaran yang ada khususnya di wilayah Jakarta. Coba kamu searching, pasti sudah ada yang publikasi dan sebagainya gitu yang bisa dalam bentuk kajian literatur atau bisa juga dalam bentuk suatu model solutif untuk atau juga memberikan satu kebijakan. Jadi kan kalau 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 penelitiannya kan kita kalau misalnya fisika itu kan lebih ke penelitian ke ilmu ilmu eksakta gitu ya. Tapi ada juga yang penemuan penelitian-penelitian yang terkait dengan kebijakan. Nah, mungkin ada usulan bagaimana kalau ganjil genap ya mohon maaf saya terlempar lagi tadi putus terdengar suara saya Terdengar, Pak. ya mungkin masih putus-putus ya nah itu ya nah jadi itu yang mungkin itu sedikit nah ini mohon maaf kalau jaringannya agak ini mungkin nah ini pemilihan masalah tadi berdasarkan hal-hal yang tadi yang saya sampaikan ya secara umum tadi adalah terkait dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut kemudian terkait dengan durasi waktu yang kita punya kemudian dikaitkan dengan fasilitas sarana dan prasarana alat dan bahan yang kita ada ya itu kemudian
Ya, kemudian dari permasalahan tersebut kita bisa membuat suatu batasan-batasan masalah. Batasan-batasan masalah itu kemudian dari situ bisa kita ambil satu atau dua atau beberapa masalah yang mau kita angkat, yang akan kita carikan solusinya. Nah, solusi dari penyelesaian masalah ini yang kemudian menjadi tujuan dari penelitian kita. Baik, itu mungkin dari saya materinya sedikit, saya rasa nggak usah panjang lebar. Mungkin saya ingin mendengarkan dari mahasiswa kira-kira walaupun tugas topik dan permasalahannya baru disampaikan pada pertemuan hari ini, mungkin sudah ada yang punya ide atau topik terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Silakan, siapa kira-kira? Kalau di Zoom saya nih, di depan saya ada Indriani Lutfia. Join nggak Indriani? Hadir, Pak. Ah ya, Indriani. Udah punya ide untuk topik penelitian yang akan dilakukan atau minimal topik yang akan kamu tuliskan di dalam suatu proposal penelitian yang akan menjadi bahan diskusi untuk mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Silakan. Kalau nanti ini memang mau jadi penelitian selanjutnya di skripsi ya nggak apa-apa, silakan. Mungkin Riani ada nggak topiknya Sejauh ini apa belum sih, kira-kira? Pak. Belum cari-cari lagi. Apalagi kan Iya, ada isu terkini ya, Pak, terkait pencemaran udara. Itu. iya, Untuk cari yang terkini sih belum ada. Yang biasa juga iya, belum ada. iya. Belum Nah ini kepikiran sih, kalau Pak. misalnya kelas ini, iya baik, kelas ini udah lagi ngambil eksperimen fisika nggak? Sudah ambil Pak semester lalu. Oh sudah ambil ya. Oh ya, iya baik. Bukan sedang mengambil ya. Bukan Pak, sudah mengambil. Ya. Nah baik. Tadi ide-ide yang tadi saya sampaikan silakan bisa berdasarkan permasalahan itu sekeliling kita atau ya permasalahan-permasalahan yang level-levelnya mungkin secara nggak langsung ke kita ya. Tuh kayak gitu di level di bidang entah itu partikel elementer, entah itu di bidang instrumentasi, entah itu di bidang geofisika, entah itu di bidang keamanan, karena sekarang lagi perang Ukraina dan sekarang lagi keadaan kondisi tegang di Natuna, itu jadi masalah. Cuma saya nggak tahu, mungkin kalau mahasiswa Jakarta santai-santai aja di ketegangan di Laut Natuna yang saat ini kita berhadapan dengan negara Tiongkok, negara Cina. Tapi mungkin ya kalau mahasiswa yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Pulau Natuna, Bangka Belitung, mungkin akan merasakan ketegangan gitu ya, misalnya. Karena perang kan suatu saat bisa aja pecah sewaktu-waktu gitu ya. Karena tadi perebutan, kita tahu Laut Natuna itu kan ternyata kaya dengan gas alam dan minyak. Bahkan pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan pihak Rusia untuk melakukan eksplorasi yang kemudian diprotes oleh Cina gitu ya. Walaupun kemarin pihak kontraktor Rusia itu mundur karena ya negaranya lagi diembargo sama Barat, jadi mereka juga mau bekerja susah, mau dalam hal melakukan pembayaran dan sebagainya. Nah, itu concern atau berkaitan dengan kondisi keamanan di Papua yang saat ini, ya ini tentu di luar dari eksak kita ya, tapi tentu bisa menjadi contoh ya istilahnya permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat. Nah, kalau untuk yang fisika tadi mungkin bisa polusi udara gitu ya, ataupun ataupun permasalahan misalnya gini, kita dulu waktu kita bayar tol itu kan kita pakai uang cash ya. Nah, saya ingat banget dulu slogan-slogannya itu, kalau uang cash itu maka si kendaraan akan berhenti sekian detik untuk kembalian gitu ya. Maka masyarakat kita diarahkan untuk pakai kartu e-tol. Nah, tapi sekarang kita lihat ternyata juga kartu e-tol untuk kondisi-kondisi tertentu tetap memberikan kemacetan yang panjang juga karena ya tetap, jadi artinya
ke depan itu memang perlu peningkatannya. Di beberapa negara sebetulnya selain etol mereka juga udah pakai apa semacam kayak inframerah gitu ya. Jadi dari jauh kartunya nggak usah nempel, dari jarak sekitar 10 meter kartu etol kita udah perlu berhenti untuk menempelkan kartu tol. Tapi cukup dalam posisi kendaraan sedang berjalan, ya tentu berjalannya tidak dengan kecepatan tinggi. Nah itu kan berarti kecepatan sensor chat, inframerah dan sebagainya. Nah itu kan juga peluang untuk dijadikan satu penelitian. Gitu ya. So, yang kemarin misalnya LRT yang mogok karena listriknya mati, mungkin bisa jadi kajian-kajian. Silakan itu ya. Ya tentu permasalahan yang disampaikan itu pada dasarnya berat ringannya satu permasalahan nanti terkadang siapa yang terkena dampak ya gitu ya, atau seberapa banyak solusi yang ingin kita hasilkan. Semakin banyak solusi yang kita ingin hasilkan ya tentu tadi ya ada 3 aspek. Dia akan memakan waktu, pikiran itu berarti kan kompetensi kita sanggup nggak gitu ya. Dan biaya. Nah ya, nah itu jadi pertimbangan. Nah nanti dari sini saya rasa mungkin mahasiswa bisa belajar dari sekarang mengidentifikasi masalah dan juga mengidentifikasi kekuatan kita gitu, kemampuan kita tuh dari sisi dalam hal tadi waktu, kemudian biaya dan juga pikiran gitu ya. Nah itu bisa belajar. Oh ya, mungkin kalau untuk mata kuliah ini jangan terlalu berat nih masalah yang mau diusulkan. Masalahnya boleh berat, tapi harus pintar mengidentifikasi dan membuat pembatasan masalah. Nah itu ya. Jadi masalahnya sih bisa aja kan kamu kan pencemaran udara di Jakarta cukup berat masalahnya. Kamu nggak bisa menyelesaikan sendiri gitu. Itu harus disiplin departemen, disiplin ilmu untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah tapi kamu bisa mengambil aspek kecil yang memang durasi yang kamu ada itu cukup, pikiran yang kamu punya itu cukup untuk masalah itu, kemudian tenaganya juga cukup juga, dan kalau memang nanti menggunakan alat dan bahan atau sarana prasarana, itu bisa misalnya dikerjakan di kampus ya, atau mungkin kamu bisa gampang lah nanti saya beli sendiri. Nah itu juga bagian dari perlu diidentifikasikan gitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ternyata ini Pak saya mentok di sini mahal biayanya atau waktunya ternyata lama Pak pengujian yang nggak bisa cepat. Nah jadi menghindari hal-hal tersebut gitu ya. Yang pasti sih sebetulnya macam-macam ya tadi pemilihan, yang pasti sih sebetulnya ya dikembalikan dulu ke peminat kita tuh apa ya. Nah, maka biar bisa fokus, kamu memang ada passion, ada gairah di situ. Atau ya oke aja mau ke sini oke, ke sana oke, ya udah kalau ke sana ke sini oke, ya udah nggak ada masalah. Yang penting artinya kamu suka belajar apapun gitu ya, tidak membatasi. Tidak kayak anak UGM itu ya, yang bercanda-bercanda itu dia kan bilang dia cuma psikologi aja dan UGM aja, dia nggak tahu nggak mana. Nah, dia kan ya udah dia fokus UGM psikologi udah nggak ada yang mau lain. Ada yang kayak gitu silakan. Tapi kalau saya mah terserah aja mau dapat di UGM boleh, mau dapat di WINJ boleh gitu ya. Nggak ada masalah. Saya bisa survive, saya bisa adaptasi, saya bisa memberikan yang terbaik dimanapun saya berada, dimanapun saya dipijak, langit dijunjung. Itu silakan. Yang bukan benar, kita komit diri kita. Gitu. Silakan mungkin dari Hernanda di depan saya zoomnya udah ada Hernanda pakai jaket alma mater, dia pasti BEM nih. Hernanda Khaira Putri karena pakai jaket alma mater terus, senyum, kerudung hitam. Ada nggak join sama saya? Iya Pak, join Pak. Iya, udah punya bayangan topiknya apa? Sampai saat ini rencana topik saya yaitu mengenai image processing. Mengenai pengolahan citra gitu Pak. Jadi kemungkinan nanti untuk lebih detailnya itu mengenai pengenalan objek gitu Pak, dari citra atau
gambar seperti itu Pak. Tapi ini mungkin nanti Ya, masih baik. diskusi dengan dosen pembimbing nanti sih Pak. Ya baik. Oh, jadi udah mau jadi skripsi juga ya? Iya Pak. Ya, baik. Kalau saran saya sih pertama, kalau permasalahan, kamu tuh harus ngomong yang besar-besar dulu ya. Hal-hal yang memang akan menyangkut hajat hidup orang sedunia gitu lah istilahnya. Kamu sampaikan hal yang besar dulu. Jadi jangan hal dari yang sempit dulu. Mohon maaf ya. Kalau misalnya kamu bilang image processing ini kan itu adalah tool atau itu sudah fokus kan itu apa. Nah, kamu harus sampaikan hal-hal yang umumnya dulu. Ya, hal-hal umum yang gambaran besarnya, big picture-nya itu apa? Image processing apa? Jadi kamu harus cerita gini Pak, kan selama ini apa ya? Misalnya eh ya apa ya? Kalau di forensik itu misalnya Pak, ini untuk mengidentifikasi ini mayat punya siapa gitu kan. Dalam dunia misalnya dalam kecelakaan di Indonesia. Kecelakaan yang terjadi begitu dahsyat sehingga korban-korbannya misalnya terbakar, hangus dan sebagainya sehingga sulit mengidentifikasi. Nah, ini kesulitan yang masih dihadapi oleh tim forensik karena mereka belum mendapatkan teknologi yang sedia ada, teknologi yang ya tentu lagi-lagi ya, yang murah gitu ya. Kalaupun ada, kalaupun mau mengidentifikasi mayat yang hancur, terbakar dan sebagainya dengan temperatur yang sangat tinggi, gosong